Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok Dendi Alfi yang berisi anggota saya sendiri, yaitu Alfi Toredin Syahputra dengan NIM belakang 065 dengan rekan saya. Saya Dendi Rahmat Aji dengan NIM belakang 018. Kami berdua akan mempresentasikan mengenai eh, subbab, yakni anggaran bahan baku dari mata kuliah penganggaran. Bisa di next slide. Oke, baik. Jadi ini daftar isi dari kelompok kami. Yang pertama itu ada definisi, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada unsur-unsur, empat ada faktor, selanjutnya ada komponen penyusun, aturan, contoh soal, dan kesimpulan. Oke, pertama-tama sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya atau tujuan, unsur-unsur faktor-faktor, maka kita harus mengenal dulu definisi dari anggaran bahan baku itu sendiri. Anggaran bahan baku adalah penganggaran yang memuat perincian tentang banyaknya bahan baku diproses pada kegiatan pemproduksian. Penganggaran ini mencakup semua anggaran yang berhubungan dengan perencanaan memuat lebih terperinci mengenai penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Oke, selanjutnya ada tujuan dari penyusunan anggaran bahan baku itu sendiri. Yang pertama itu ada memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua ada memperkirakan jumlah pembelian bahan baku. Yang ketiga ada memperkirakan kebutuhan dana yang digunakan untuk pembelian bahan baku. Yang keempat ada dasar untuk menentukan harga pokok produksi atau HPP. Yang kelima ada dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan baku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur dalam pembuatan penganggaran atau anggaran bahan baku itu sendiri. Yang pertama, yakni penganggaran bahan baku yang diperlukan. Yang nomor dua, penganggaran dibuat untuk merencanakan banyaknya bahan baku dipakai bagi kepentingan pemproduksian di tahun berikutnya. Yang ketiga, penganggaran bahan baku yang dibeli, mana? Yang keempat, yang terakhir, penganggaran ini dibuat untuk merencanakan banyaknya bahan baku yang mesti diperoleh di tahun berikutnya. Selanjutnya ada faktor-faktor dari penganggaran bahan baku. Yang pertama yaitu penganggaran anggaran unit kebutuhan bahan baku. Yang kedua ada pengeluaran untuk menyediakan barang. Ketiga ada biaya dan resiko menyimpan barang. Yang keempat ada perubahan nilai bahan baku. Kelima ada tersajinya bahan baku di pasar. Yang keenam ada tersedianya modal kerja. Baik, selanjutnya yakni komponen penyusun dalam penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode yang mendatang. Anggaran kebutuhan bahan baku disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan baku yang diperlukan, bukan nilainya dalam rupiah. Yang nomor dua, yakni anggaran pembelian bahan baku. Anggaran ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli pada periode yang akan mendatang. Dalam hal ini harus dilakukan bahan secara hati-hati, terutama dalam hal jumlah dan waktu pembelian. Bahan baku yang harus dibeli diperhitungkan dalam jumlah dan waktu pembelian. Oke, selanjutnya ada tetap komponen penyusun ya, yang ke melanjutkan dari penjelasan dari teman saya. Yang selanjutnya ada anggaran persediaan bahan baku. Anggaran ini merupakan suatu perencanaan terperinci atas kuantitas bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Setiap perusahaan dapat mempunyai kebijakan dalam menilai persediaan yang berbeda. Selanjutnya, anggaran biaya bahan baku habis digunakan dalam produksi.
sebagai bahan baku, disimpan sebagai persediaan dan sebagian dipergunakan dalam proses produksi. Anggaran ini merencanakan nilai bahan baku yang digunakan dalam satuan uang. Tentu tidak semua bahan baku tersedia akan habis digunakan produksi. Oke, selanjutnya aturan-aturan dalam penyusunan anggaran bahan baku. Yakni ada dua jenis aturan, yakni FIFO dan LIFO. Yang pertama, FIFO. Aturan FIFO, metode barang pertama, masuk pertama, keluar masuk pertama, keluar pertama juga. Dipakai yakni barang yang pertama dikeluarkan dari lokasi penyimpanan barang adalah barang yang pertama masuk. Artinya pencatatan bahan baku di tempat penyimpanan disesuaikan berdasarkan tempo pembeliannya. Sedangkan untuk aturan LIFO yakni barang terakhir masuk ke tempat penyimpanan malah digunakan sebagai penentu harga bahan baku terpakai dalam pemproduksian walaupun unit yang dipakai diatur sesuai waktu pembeliannya. Oke, baik. Selanjutnya adalah contoh kasus. Jadi, contoh kasus yang kami angkat di sini yakni luwak white coffee merupakan produk baru dari kopi luwak produksi PT Jaya Prima Abadi dengan varian kopi paling anyar saat ini guna memberikan kepuasan kepada penikmat kopi di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi minuman kopi bubuk dalam bentuk saset sebagai kemasannya yang terdiri dari kopi instan yang disertai dengan krimer nabati dan gula yang telah dipadukan menjadi satu dalam kemasan saset masing-masing berisi 20 gram. Untuk tahun 2021, perusahaan merencanakan akan memproduksi sebanyak 350.000 saset. Kebutuhan bahan baku yang digunakan dihitung menurut standar penggunaan bahan, yakni atau standar usage rate atau SUR, per saset sebagai berikut. Kopi instan sebanyak 5 gram, creamer sebanyak 7 gram, gula sebanyak 8 gram. Jumlah persediaan dan harga barang beli bahan baku adalah sebagai berikut. Kopi instan persediaan awal 150 kg, persediaan akhir 180 kg, harga beli per kilogram yakni 40.000. Creamer persediaan awal 80 kg, persediaan akhir 100 kg, dan harga beli per kilogram yakni 15.000. Sedangkan gula persediaan awal 300 kg, persediaan akhir 250 kg, dan harga beli per barang atau per kilo yakni Rp11.000. Yang diminta dari soal tersebut yakni menyusun anggaran kebutuhan bahan baku untuk tahun 2021 dan menyusun anggaran pembelian bahan baku untuk tahun 2021. Bisa di next. Oke. Berikut adalah jawaban yang sudah tersusun. Yakni yang pertama anggaran kebutuhan bahan baku. Setelah mengetahui jenis bahan baku dan jumlahnya, maka kita bisa mengukur jenis kebutuhannya, yakni bahan baku kopi instan yang akan diproduksi sebanyak 350.000 dengan SUR 5 gram atau ya 5 gram itu sendiri dengan total gram 1.750.000. Sedangkan creamer yang akan diproduksi dengan jumlah produksi 350.000 dikalikan 7 atau 7 gram dari SUR, maka akan mendapat 2.450.000 gram. Dan yang terakhir yakni gula yang akan diproduksi atau jumlah produksi barangnya tersebut akan menjadi 350.000 dengan SUR sebanyak 8 gram, maka didapat total gram dari gula adalah 2.800.000. Nah, sedangkan total dari kopi instan, creamer, dan gula dalam jumlah gram yakni 7 juta. Nah, untuk anggaran pembelian bahan baku terdapat tiga terdapat 4 tabel, yakni keterangan kopi instan dalam jumlah kilogram, creamer dalam jumlah kilogram, dan gula dalam jumlah kilogram. Kebutuhan dari kopi instan sendiri berdasarkan total dari kebutuhan bahan baku yakni 1.750 kg kopi instan. Sedangkan untuk creamer yakni 2.450 kg creamer dan gula yakni 2.800 kg gula. Dengan persediaan akhir kopi instan yakni 180, creamer 100,
dan gula 250. Maka yang tersedia dengan cara menjumlahkan kebutuhan dan persediaan akhir, yakni dapat didapat kopi instan sebanyak 1.930 kg, creamer 2.550 kg, dan gula 3.050 kg. Persediaan awal dari kopi instan yakni 150 kg, creamer 80 kg, dan gula 300 kg. Maka yang tadi persediaan tersedia dikurangi dengan persediaan awal untuk mendapat jumlah pembeliannya, yakni pembelian dari kopi instan sendiri, yakni 1.780 kg, creamer 2.470 kg, dan gula 2.750 kg. Dengan masing-masing harga beli per kilogramnya, yakni kopi instan 40.000, creamer 15.000, dan gula 11.000, maka dapat jumlah pembeliannya, yakni untuk kopi instan 40.000 dikali 1.780, yakni dapatkan hasil yakni 71.200.000. Untuk creamer 15.000 dikali 2.470 mendapatkan jumlah pembelian yakni 37.050 rupiah. Sedangkan untuk gula 11.000 dikali 2.750 maka didapatkan hasil jumlah pembelian yakni 30.250.000. Berikut adalah referensi-referensi yang kami ambil untuk menyusun PPT pada materi kali ini. Bisa di next. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan. Kami berdua pamit undur diri. Saya Alfi Torejin Syaputra bersama rekan saya. Saya Dendi Rahmat Aji. Kami berdua mengucapkan pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.